On piano, Joseph S. Jaffa. And give it up for all NDC worship musicians. And the orchestra. Come on. Kami siap nyatakanlah. Kami siap nyatakanlah. Come on everybody, go! Speak it up. Boom boom dahsyat kuasamu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom. Sing it. Boom boom. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Selamat pagi saudara dan saudari. Sekali lagi kita bertemu di dalam kebaktian secara talian kita pada hari ini. Mari kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Bapa di syurga atas setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk terus melayaninya. Saya percaya kalian akan diberkati dan dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus dimanapun kalian berada pada saat ini. Saudara-saudari, mari kita terus mengambil kesempatan ini untuk kita memberi salam dan juga dorongan di ruangan komen di bawah. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang dipetik dari buku Amsal. Buku Amsal adalah sebuah buku yang membicarakan banyak aspek kehidupan di dalam hikmat Tuhan dan mempunyai pelbagai cara yang praktikal yang sangat menarik bagi mereka yang mengambil perhatian di dalam Tuhan. Sekarang lebih daripada sebelumnya dalam musim pandemik ini, kita menyadari betapa pentingnya suatu perhubungan. Mari kita terus mempersiapkan diri kita untuk hidup dengan kebijaksanaan dalam semua perhubungan kita pada hari-hari yang mendatang. Di sini izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, marilah kita terus memberi dengan setia kepada kerajaan Tuhan secara sukarela sebagai salah satu cara untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kalian boleh memberi melalui online bank transfer, Maybank QR Pay ataupun Sarawak Pay. Dan pihak gereja mengucapkan terima kasih atas hati anda yang telah memberikan kepada kerajaan Tuhan. Dan yang kedua adalah program pembacaan Alkitab pada bulan Jun yang bertemakan persahabatan. Di sini kita akan merenungkan dan memahami bersama apakah itu persahabatan yang benar sesama manusia dan Tuhan. Dan bukan itu sahaja, kita akan belajar bagaimana untuk mengaplikasikan apa yang telah kita belajar mengenai persahabatan di dalam kehidupan kita. Kalian boleh memuat turun pelan ini di laman Facebook Hope Kuching ataupun Hope Sparrow. Yang terakhir, kita akan merayakan hari yang sangat istimewa pada minggu hadapan, yaitu Hari Bapa. Dan kita akan bersama merayakan Hari Bapa ini secara talian di dalam kebaktian kita pada minggu hadapan. Jangan lupa untuk menyertai kami. Itu sahaja pengumuman minggu ini, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Bertemu kembali kita di kebaktian online, amin.
ngelalu ke semua penatai kita baru itu. Aram kita muji Tuhan, laban Jesus nyameh pangan kita. Amen. Bala kita kedia di rumah, kita tahu angkat bertanda, tahu ke poco-poco. Amen. Haleluya. Aram kita terus muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aram kita nyebut haleluya. Haleluya.
kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dan saya. Mari saat ini kita datang untuk menyembah Tuhan kita. Karena Tuhan itu sentiasa menyertai apapun keadaan kita, apapun situasi dalam kehidupan kamu dan saya. Tuhan tetap ada. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap ada di sisi kamu dan saya. Saudara-saudari, mari kita datang untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Karena apabila kita menyembah Tuhan, kita akan merasa tenang di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami ingin datang kepada Engkau Tuhan pada pagi ini, Yesus. Kau
kami Tuhan. Atas penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk setiap pribadi kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa Engkau sentiasa ada bersama kami Tuhan, dan mendukung kami dalam apapun keadaan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Shalom everyone. Shalom semua. It's so good to speak to all of you. Sangat bersuka cita dapat berbicara dengan kalian semua. Welcome to our online service again. Selamat datang ke dalam kebaktian online kami sekali lagi. Now today we are going to start on a new series called Proverbs for Life. Hari ini kita akan memulai siri yang baru yang disebut Amsal Kehidupan. And we'll be touching on areas of introduction to Proverbs and also areas of relationships. Kita akan membahas tentang pengenalan tentang Amsal Kehidupan dan juga perhubungan satu sama lain. So we'll start from Proverbs chapter 1, verse 1 to 7. Karena itu kita akan bermula daripada Amsal 1 ayat 1 sampai 7. The Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, for gaining wisdom and instruction, for understanding words of insight, for receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. For prudence to those who are simple, knowledge and discretion to the young. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. For understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we pray that you will speak to us through this reading of Proverbs. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau dapat berbicara pada setiap kami melalui buku Amsal Kehidupan ini. And add to our wisdom, O God. In Jesus' name we pray. Kiranya itu akan menambahkan hikmat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Now, today we are faced with many choices in life. Hari ini kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan dalam kehidupan kita. And because of the pandemic, our life is also, we are facing disruptions in our life. Dikarenakan pandemik, kita juga kehidupan kita telah diganggu dan dikacaukan. Disruptions in our business, Yaitu di bagian usaha kita, bisnis kita, studies. pelajaran kita. And so with that, we will need to make some decisions in life. Itu menyebabkan kita harus mengambil beberapa keputusan dalam kehidupan kita. What to do? Apa yang harus kita lakukan? Now, there's one decision that people are making at this point. Dan satu keputusan yang orang ambil pada masa ini adalah whether to take the vaccine at all, the COVID vaccine. yaitu contohnya apakah kita perlu mengambil vaksin atau tidak. And the next choices would be which vaccine to take. Dan keputusan dan juga pilihan berikutnya adalah vaksin apa yang harus kita ambil. Should we take Pfizer, or we take AZ, or we take Sinovac from China? Apakah kita perlu mengambil AZ, Pfizer ataupun Sinovac daripada China? And the next thing is that, should I take it now? Dan kemudian mungkin pertanyaan berikutnya adalah, perlukah saya mengambilnya saat ini? And there are some people who say that take whatever vaccine that comes and take it now as soon as possible. Cases are rising. Dan mungkin ada yang berpikir dan memberi pendapat bahwa ambil segala vaksin yang tersedia karena kasus-kasus semakin meningkat saat ini. And so with this, even with a decision like this, we need to have wisdom. Dengan pilihan-pilihan seperti ini, kita perlu memiliki hikmat untuk mengambil keputusan. And my counsel to you is that do your study, find out more. Dan nasihat saya adalah
pelajari tentang vaksin yang ada dan cari tahu lebih lagi sebelum mengambil keputusan. And ask people who are authoritative in this area, for example, the medical people. Dan kamu boleh bertanya kepada mereka yang mungkin mengetahui perkara ini lebih lagi, contohnya mereka yang dalam departemen kesehatan. Don't trust the messages that are sometimes being spread around with a lot of speculations and sensational news. Jangan percaya kepada message yang kita terima dan juga segala berita-berita yang hangat. Yeah, we need to make some decision on this. Jadi kita perlu mengambil keputusan untuk hal ini. And so with this, that's why Proverbs is a very important book in life. Karena itu buku Amsal sangat penting bagi kehidupan kita. And today the topic will be way of wisdom. Dan hari ini kita akan melihat jalan hikmat. I'll be talking about what is wisdom. Dan saya akan membahas tentang apakah hikmat itu. And who this wisdom is for. Dan untuk siapakah hikmat itu? And where to find this wisdom. Dan di manakah kita dapat menemukan hikmat ini? Now the first thing, what is wisdom? Dan pertama yaitu apakah itu hikmat? Now in verse 1 it says, the Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel. Dikatakan Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Book of Proverbs it says Proverbs of Solomon. Buku Amsal dimulai daripada disebut sebagai Amsal daripada Salomo. Now Solomon was the son of David, king of Israel. Salomo adalah raja daripada Israel, yaitu anak daripada Raja Daud. And many of the Proverbs are written by him. Banyak sekali Amsal-Amsal yang ditulis oleh dia. But not all of it. Bukan semuanya. But why is it called the Proverbs of Solomon? Tetapi kenapa disebut sebagai Amsal Salomo? Because it took Solomon's ability to collect all this together, edit them, and also to disseminate the Proverbs. Karena Salomo mengambil semua Amsal-Amsal ini dan dia meletakkannya dengan baik di dalam buku ini. And so it's called the Proverbs of Solomon. Itulah sebabnya disebut sebagai Amsal Salomo. Now, Solomon was actually known to be a man full of wisdom. Salomo dikenal sebagai orang yang bijaksana dan penuh dengan hikmat. He was given this great responsibility to take over his father David to be the king of Israel. Dia diberikan satu tanggung jawab yang besar, yaitu untuk melanjutkan tatahnya Raja Daud ayahnya. And at the early stage of his kingship, he had a dream. Dan pada masa dia bertata, pada awal masa dia memerintah, dia memiliki sebuah mimpi. And God spoke to him. Tuhan berbicara kepada dia. Solomon, what would you ask of me? Katakan, Salomo, apa yang kamu mau minta dari saya? And Solomon answered, Dan Salomo menjawab, your servant is young. di mana hambamu muda. I don't have much experience. Saya tidak memiliki banyak pengalaman. And how can anybody rule over these people, govern over this your people? Bagaimana saya yang muda ini dapat memerintah umatmu, Tuhan? So God, I ask of you, give me wisdom and discernment how to understand between right and wrong and to govern over this great people of yours. Dan dia berkata bahwa Tuhan berikan saya kebijaksanaan dan hikmat untuk dapat memerintah umatmu ini supaya saya tahu apa yang benar dan yang tidak benar. God was pleased by his request. Dan Tuhan sangat berkenan dengan permintaannya. And so God answered, Karena itu Tuhan menjawab, because you didn't ask for riches or for a long life, karena kamu tidak meminta kekayaan dan juga umur yang panjang, but you asked for wisdom. tetapi kamu meminta kebijaksanaan, I'll give you wisdom in how to understand right and wrong, to be able to govern the people in justice. Karena itu saya akan memberikan kepada kamu hikmat di mana kamu dapat mengetahui apa yang benar dan yang tidak benar dan untuk memerintah umatmu, umat Tuhan. Not only that, I will give you riches. Dan lebih daripada itu saya juga akan memberikan kamu kekayaan. And I'll extend the days of your life. Dan saya akan memanjangkan umurmu. And so Solomon was known to be a wise man. Itulah sebabnya Salomo dikenal sebagai orang yang bijaksana. Now what this tells us also is that actually wisdom is more valuable than asking God. Asking God for wisdom is more valuable than asking for riches or for asking for a long life.
Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa meminta hikmat daripada Tuhan itu lebih berharga daripada meminta kekayaan dan juga umur yang panjang. And of course, there are cases when you have God's wisdom, you can have a longer life and also the riches as well. Di mana dengan hikmat yang kamu miliki, kamu dapat memiliki kekayaan yang lebih dan juga umur yang lebih panjang juga. But of course, the long life and the riches are not the main thing. Tetapi kekayaan dan juga umur yang panjang bukanlah perkara yang terutama. Solomon was concerned about the people of God, Karena Salomo peduli kepada umat Tuhan. and God added to him. Tuhan menambahkan kepada dia. And so, as we're looking at this, what is wisdom? Karena itu marilah kita melihat apakah hikmat itu. Now, when it comes to wisdom, of course you need knowledge. Dalam hikmat ada pengetahuan. You need knowledge. Ada pengetahuan. But knowledge is not enough. Tetapi pengetahuan itu saja tidak cukup. Because there are some people who know a lot of things, but they are actually not wise. Karena mungkin ada beberapa orang yang mengetahui banyak hal, tapi mereka tidak bijaksana. You need to know what to do with the knowledge. Kamu perlu tahu apa yang perlu kamu lakukan dengan pengetahuan yang kamu miliki itu. Make proper decisions and take proper actions based on that knowledge. Yaitu dengan mengambil keputusan yang tepat dan juga melakukan tindakan sesuai dengan pengetahuan yang kamu miliki itu. So wisdom has to do with knowledge, but it's more than knowledge. Jadi kebijaksanaan itu berhubungan dengan pengetahuan, tapi lebih daripada pengetahuan saja. Now, some people will also think that, wisdom, God's wisdom, means that I follow everything that the Bible says, the laws of God. Mungkin kita pikir, hikmat yaitu kita hanya taat dan mengikuti semua perintah Tuhan saja. I don't violate the 10 commandments. Saya bukan tidak setuju dengan 10 hukum Taurat. So it's all about right and wrong. Karena itu adalah tentang yang baik dan yang tidak baik. Don't kill, don't steal. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Don't have adultery, do not covet. Tidak boleh melakukan perzinahan dan juga tidak boleh mencuri. Don't dishonor parents. Tidak menghormati orang tua kamu. Honor God. Dan juga menghormati Tuhan. But you know, wisdom is actually more than that. Tetapi hikmat itu lebih daripada mentaati hukum saja. Because we know, sometimes we can see people who are following all this very carefully, yet they may not be the wisest people in the world. Karena mungkin kita melihat ada orang yang begitu taat dan mengikuti peraturan, tetapi mereka bukan orang yang bijaksana. Because wisdom covers the 80% of the situations when there is no clear black and white, right and wrong. Karena hikmah itu melangkupi 80% daripada masa di mana kita tidak dapat membedakan apa yang benar dan salah. Because life situations are more complicated than that. Karena kehidupan kita mungkin lebih rumit daripada apa yang kita lihat. For example, we advise Christians, do not get married to a non-believer. Contohnya kita menasihatkan orang-orang Kristen untuk tidak menikah dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. There are reasons for that. Ada alasan untuk itu. But example, say you are a young single and you have two choices of two persons that you could possibly marry. Contohnya kamu seorang yang belum menikah dan kamu memiliki pilihan dua orang untuk kamu kawini. And you haven't started to make a move yet, but two of them are Christians. Dan kedua mereka adalah orang Kristen. Should I marry her or should I marry her? Apakah saya harus kawin dengan dia atau dia? There's no right or wrong here sometimes. Jadi ini keputusan yang bukan benar atau salah. This is where wisdom comes in. Jadi ini di mana hikmat datang. Business opportunities. Contoh lainnya adalah peluang bisnis. Two choices come before us. Ada dua pilihan. Should I go into this business or that business? Apakah kamu akan pilih yang ini atau bisnis yang itu? Some people say need to pray about it and ask God for sign. Mungkin ada orang berkata bahwa saya perlu berdoa untuk meminta tanda daripada Tuhan. But sometimes that is also not enough. Tapi kadang itu saja tidak cukup. Because you need wisdom and ask God for wisdom. Pray for that wisdom definitely. Karena itu kita perlu meminta hikmat yang daripada Tuhan. Not just for a sign, but wisdom, how to weigh the pros and cons of both decisions. Bukan hanya tanda, tetapi kebijaksanaan untuk melihat
apakah kelebihan dan juga kekurangan daripada kedua bisnis ini. So that's where wisdom comes in. Itulah sebabnya hikmat datang. Wisdom is about understanding the reality of the situation and making the best decision, the wisest decision. Jadi hikmat itu adalah pengertian tentang pengetahuan yang kita miliki dan mengambil keputusan yang tepat daripada pengetahuan itu. Because life is complex and there are many choices that we can make. Karena kehidupan sangat rumit dan banyak sekali pilihan-pilihan yang ada yang harus kita But the ambil. question is, what is the wiser decision, or what is the wisest decision in this context? Jadi pertanyaannya apakah pilihan yang baik dan yang terbaik? Now, and that's where the book of Proverbs comes in. Itulah sebabnya buku daripada Amsal ini datang. Proverbs guides us Karena Amsal dapat menuntun kita and gives us wisdom as we are reading it. untuk memberikan kita hikmat bersamaan kita membacanya. So the next thing is that who is this wisdom for? Who is the book of Proverbs for? Dan kedua adalah untuk siapakah hikmat ini? Verse 4 it says, verse 4 and 5 it tells us that there are two types of people, the simple and the young, and the wise and the discerning. Daripada ayat keempat dan kelima kita dapat melihat ada dua tipe orang yang dikatakan di sini, yaitu pertama itu orang yang muda dan orang yang biasa, dan kedua adalah orang yang memiliki pengetahuan dan juga pengalaman. So there are some people who are just starting in the journey of life and they are less wise, they don't have as much wisdom. Jadi kategori orang yang pertama adalah mereka yang masih muda dan belum memiliki banyak pengalaman dan kurang bijaksana. Proverbs is for you if you are in that category. Jadi Amsal ini adalah untuk kamu jika kamu berada di dalam kategori ini. But there are also some who are a bit further down this journey of wisdom, have gained wisdom over the years, and they're wiser, have more experience. Dan ada orang yang mungkin sudah memiliki banyak pengalaman dan juga memiliki lebih kebijaksanaan. Proverbs is for you as well. Dan Amsal ini juga untuk kamu. So the first thing is, it says, for giving prudence to those who are simple. Karena dikatakan ini memberi kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. And knowledge and discretion to the young. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada mereka yang muda. So the simple and the young are those who have less experience in life. Jadi bagi mereka yang tidak berpengalaman dan tidak banyak yang muda, ini adalah hikmat bagi mereka. I found out regarding car rentals in the US. Saya menemukan satu tentang sewa kereta di US, Amerika. Because as a young engineer, I had the privilege of going for a business trip to the US, and I had to rent a car. Masa dulu saya memiliki kesempatan untuk pergi ke US dan saya sewa kereta. And to rent a car in the US, if you're below 25 years old, there's an extra charge. Dan di Amerika, jika kamu kurang daripada umur tertentu, kamu akan dikenakan harga sewa yang lebih tinggi. Because statistically, those who are below 25 have more tendency to be involved in automotive accidents than those who are older than 25. Karena mereka yang berada di bawah usia 25 tahun memiliki peluang dan kebanyakan mengalami kecelakaan lebih banyak dibandingkan mereka yang di atas usia 25 tahun. So those who are below 25 have a tendency to be more reckless than those who are older. Karena mereka yang berusia 25 ke bawah memiliki kebiasaan lebih tidak berhati-hati di jalan raya. It's not only just regarding driving. Ini bukan hanya pada saat kamu mengemudi kendaraan saja. There are other aspects of life that younger people can be reckless in. Mungkin juga ada area-area atau bagian-bagian lain dari kehidupan kita di mana orang muda lebih tidak berhati-hati. For example, as teenagers, teenagers are very concerned about what other people think of them. Contohnya itu anak-anak muda, mereka mungkin peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang mereka. Very concerned about how their friends view them. Yaitu bagaimana kawannya akan berpikiran atau memandang dia. And if there are some friends, maybe they have friends and they are talking bad about them, they feel they can even get depressed.
Dan jika ada kawannya bercakap sesuatu yang tidak baik tentang mereka mungkin akan merasa tertekan. Their self-worth is based on their popularity. Di mana harga dirinya bergantung kepada popularitas dia. And whether they're accepted by their friends. Apakah dia diterima oleh kawannya atau tidak. And we can see people who have harmed themselves or even went to the extreme of taking their own life because they didn't get approval of the people that are around them. Kita telah mendengar kadang ada orang yang sampai mengambil nyawanya atau membunuh diri karena mereka tidak menemukan karena kawan-kawannya tidak suka dengan dia dan mendengar banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang dibicarakan tentang dirinya. And sometimes the young people are also very much influenced by their friends. Di mana banyak sekali orang muda juga tergantung kepada pengaruh daripada kawan-kawannya. I remember as a secondary school student, saya masih ingat pada saat saya masih berada di sekolah menengah. a couple of my friends they wanted to go to the shopping mall. Ada beberapa kawan mau pergi ke shopping mall. And they were telling me that, okay, they were showing me the things that they stole from the souvenir shop. Dan mereka menunjukkan pada saya barang-barang yang mereka curi di toko atau di kedai. And so that they are just influencing one another to steal things. Dan mereka mempengaruhi satu sama lain untuk mencuri daripada barang-barang di kedai. And when you get caught, dan pada saat mereka ditangkap, when you get caught, then only then you think how foolish it was to do such a thing just for a few ringgit. Dan saat itu mungkin baru kamu menyadari betapa bodohnya keputusan yang saya ambil hanya mencuri barang yang berharga beberapa ringgit saja membuat kamu perlu masuk ke lokap. Now there's something that we need to understand about being wise, about wisdom for young people. Jadi ada perkara yang perlu kita ketahui tentang kebijaksanaan bagi orang-orang muda. Wisdom doesn't come automatically. Kebijaksanaan itu tidak datang dengan begitu saja. It takes years and years of learning. Itu memerlukan tahun demi tahun, beberapa tahun lamanya untuk dapat kita memahaminya. Years of knowing God. Yaitu beberapa tahun untuk mengenal Tuhan. Years of knowing ourselves. Dan beberapa tahun untuk mengenal diri kita. Years of knowing God's word. Dan juga mengenal firman Tuhan. And years of understanding life in general. Dan juga banyak tahun yang kita perlukan untuk mengetahui makna kehidupan secara keseluruhan juga. And we grow when we are walking with the Lord. Dan kita bertumbuh pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. But there are other things that help us to grow as well. Dan ada hal lain juga yang membantu kita untuk bertumbuh. Suffering helps us to grow. Contohnya penderitaan membantu kita untuk bertumbuh. People around us who correct us over the years help us to grow as well. Dan orang-orang yang menegur kita membantu kita juga untuk bertumbuh dan memperbaiki diri kita. And sometimes we take steps to stretch ourselves beyond our comfort zone, and that helps us to grow as well. Dan kadang kita juga keluar daripada zon keselesaan, itu juga masa di mana kita belajar. And so wisdom actually is years and years of accumulation of knowledge and experience and wisdom. Jadi kebijaksanaan atau hikmat itu didapatkan daripada banyak sekali tahun-tahun di mana kita belajar dan mendapatkan pengalaman. And therefore, don't think for a moment that wisdom can just come automatically just like that. Jadi jangan kira bahwa kebijaksanaan itu hanya datang begitu saja dan Tuhan berikan. And if you are still feel that you are ignorant or you don't know about certain things, go and learn about it and also be humble to learn. Jika kamu tahu bahwa kamu tidak begitu memahami perkara, pergilah untuk belajar. Janganlah dan merendahkan diri untuk belajar. And also it's not just about a magic bullet of just praying for a sign. Of course we do pray, but we also pray for wisdom, pray for good people to advise us as well. Jadi kita tidak hanya berdoa untuk tanda saja,
daripada Tuhan, tapi kita berdoa untuk hikmat yang daripada Tuhan, di mana kita juga berdoa untuk Tuhan membawa orang yang tepat untuk menasihati kita atau membantu kita untuk memahami And that's why perkara tersebut. A lot of times we check with those who are older or more experienced leaders, for example. Itulah sebabnya kadang kita akan kalian boleh mencari pemimpin-pemimpin kalian untuk mendapatkan nasihat ya, karena mereka lebih memiliki banyak pengalaman. And go back and read Proverbs. Dan juga kembali membaca Alkitab kamu tentang Amsal. There are 31 chapters in Proverbs. You can read Proverbs every day for 31 days, one chapter a day. Kamu ada 31 pasal, kamu boleh baca satu pasal sehari. And every time I read Proverbs or every time I listen to Proverbs, I always gain something. Setiap kali saya membaca Amsal dan setiap kali saya mendengar Amsal, saya mendapatkan banyak sekali masukan daripadanya. So Proverbs is for young people, but it's not just for young people, it's also for those who are already wise. Jadi Proverbs bukan hanya untuk mereka yang tidak berpengalaman dan muda, tetapi juga bagi mereka yang sudah berpengalaman dan juga bijaksana. It says, let the wise listen and add to their learning. Karena dikatakan di situ bahwa biarkanlah orang yang berpengetahuan atau bijaksana untuk mendengarkannya, untuk menambahkan hikmat bagi dia. So you can add to your learning Jadi- as you are going through Proverbs. Jadi kamu dapat tambahkan pengetahuan kamu dan apa yang kamu dapat pelajari dengan melihat kepada Amsal. And if you need to make a major decision, even at your later part of your life, you can gain guidance from Proverbs. Dan di dalam kehidupan kamu, walaupun kamu sudah berpengalaman, kamu dapat mendapatkan keuntungan daripada Amsal. And therefore, let's be teachable, even those who are more advanced. Jadi marilah kita mau menjadi orang yang bersedia untuk belajar walaupun kita berpengalaman atau memiliki kebijaksanaan. So the third thing is that where can I get wisdom from? Dan yang ketiga adalah di manakah kita dapat mendapatkan hikmat. And we can get wisdom from, we look at verse 7, it says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Kita dapat mendapatkan hikmat daripada seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 7, di mana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. We get wisdom, of course, from the book of Proverbs. Jadi kita mendapatkan hikmat daripada buku Amsal. But reading the book of Proverbs is not enough. Tetapi membaca buku Amsal saja tidak cukup. If you're a non-believer and you read Proverbs, you definitely can get something out of Proverbs. Jika kamu seorang yang belum percaya dan kamu baca Amsal, mungkin kamu akan mendapatkan hikmat daripada sana. But to get the full benefit of Proverbs, it starts with the fear of the Lord. Tetapi untuk mendapatkan kepenuhan daripada Amsal itu sendiri harus dimulai dengan takut akan Tuhan. It assumes that you believe in God. Di mana kamu perlu takut dan percaya kepada Tuhan. There's assumption that you believe that God exists and God is intervening in the world. Yaitu di mana kamu melihat bahwa dari buku Amsal ini menyatakan bahwa kamu perlu mengenal dan juga percaya kepada Tuhan. So what's the fear of the Lord? What does fear mean? Jadi apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan ini? Let's think of fearing or being scared of somebody. Apakah itu tentang takut kepada seseorang? And there's a positive fear and a negative fear. Ada ketakutan yang positif dan ada ketakutan negatif. Now, a negative fear is when we have a relationship with a person and we are afraid that if we do something wrong against the person, we are going to get punished. Di mana pada saat mungkin ada ketakutan pada saat kita menasihati orang tersebut dan kita memiliki ketakutan kalau kita melakukan kesalahan kita akan dihukum. Maybe we are afraid that we get hit. Mungkin kita takut dipukul. Or we are afraid that the person may say some words that are hurtful to us, scold us. Atau kita takut orang tersebut akan memarahi kita dan mengatakan kata-kata yang akan menyakiti kita. And so there's that kind of negative fear. Jadi itu adalah ketakutan yang negatif. You don't want to offend the person or you don't want to do anything to make the person angry. Di mana kamu takut untuk membuat orang tersebut marah.
But this fear of the Lord is not talking about that negative fear. Tetapi ketakutan yang disebut di dalam Amsal ini bukanlah ketakutan negatif. It's talking about a different type of fear. Itu adalah tentang ketakutan yang berbeza. Think of a relationship of somebody that you really respect. Kamu bayangkan seseorang yang kamu hormati, Somebody that you really admire. seseorang yang kamu pandang tinggi. Now, assuming that you had a good relationship with your father or mother, and you don't have that negative fear where they beat you or they scold you, but you have that respect for them. Contohnya, kamu memiliki hubungan yang baik dengan ibu bapa kamu dan kamu memandang mereka dengan hormat, bukan karena kamu rasa takut mereka marah, tapi karena kamu menghormati mereka. And you don't want to do anything to upset them or to make them feel hurt. Di mana kamu tidak mau melakukan hal yang dapat membuat mereka sakit hati. Simply because you love them so much. Karena kamu sangat mengasihi mereka. And you just respect them and you love them so much. Di mana kamu sangat menghormati mereka dan mengasihi mereka. And naturally you don't want to do anything to hurt the person. Jadi kamu tidak mau melakukan hal yang dapat menyakiti mereka. This is what the book of Proverbs is talking about. The fear of the Lord. Jadi inilah rasa takut yang dimaksudkan di dalam buku Amsal ini. That we have such a relationship with God that we don't want to hurt Him. Yaitu kita memiliki hubungan yang begitu indah dengan Tuhan sehingga kita tidak mau menyakiti Dia. Not because we are afraid of the consequences or not mainly because of the consequence or not mainly because of the punishment that comes with falling into sin, but because we love God. Jadi bukan didasarkan atas ketakutan akan hukuman jika kita berdosa dan melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Because we understand what God has done for us, we are so grateful for the grace of God. Karena kita mengetahui apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita dan kita sangat berbesar hati dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. That He has accepted us, that He has loved us. Di mana Dia telah mengasihi kita dan menerima kita. And therefore, because of that, we walk with the Lord. Itulah sebabnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. That is the way of wisdom. Jadi itulah jalan hikmat. Wisdom is not mainly an intellectual exercise. Jadi hikmat bukan latihan daripada pengetahuan saja. Wisdom, like when we see how Solomon related to God in the early part of his life, it wasn't just about intellectual exercise, but it was a relationship with God Himself. Jadi hikmat bukan hanya pelatihan daripada kecerdasan atau kepintaran saja, tapi itu adalah hubungan antara Salomo dengan Tuhan. And Solomon, in later part of his life, it looked like he was doing more out of human wisdom than having that wisdom that come from God. Dan kita lihat dalam kehidupan Salomo pada akhir hidupnya, dia menggunakan banyak hikmat manusia lebih daripada apa yang datang daripada Tuhan. And because of that, he made foolish decisions in Itu God's eyes. menyebabkan dia melakukan dan mengambil keputusan yang salah di mata Tuhan. So, wisdom starts with a relationship with God. Jadi kebijaksanaan dimulai daripada hubungan dengan Tuhan. That is the way of wisdom. Itulah jalan hikmat. Now, the people of the world will look at us as fools when we believe in God. Mungkin orang-orang dunia akan memandang kita sebagai orang yang bodoh pada saat kita percaya dan mengikuti Tuhan. In fact, even in Paul's time, Apostle Paul, people were calling Christians foolish. Begitu juga pada masa Paulus saat itu, banyak orang menganggap dan memanggil orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang bodoh. 1 Corinthians 1:18, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Di mana di 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. So they say that, how can God, such a powerful God, embarrass Himself by dying on the cross, becoming weak? Di mana mereka mengatakan, kenapa orang Tuhan yang begitu dahsyat dan Maha Esa dapat mati di kayu salib dan begitu lemah. What a stupid message. Jadi itu adalah suatu pesan yang sangat tidak baik. God is so powerful, He can just send His might and power to destroy all His enemies.
Kalau Tuhan begitu berkuasa, dia dapat mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk datang dan menghancurkan musuh-musuhnya. And some people say you're disrespecting God because God is not weak. Dan mungkin ada orang mengatakan, kamu tidak menghormati Tuhan karena kamu memandang dan menyatakan Tuhan begitu lemah. But it goes on to say, but to us who are being saved, it is the power of God. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. In fact, the cross is wisdom. Sebenarnya salib itu sendiri adalah hikmat. And now verse 25 of 1 Corinthians 1 says, the foolishness of God is wiser than man's wisdom. Di dalam ayat 25 dikatakan sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. So some people think they're more wise than God, and they say that God shouldn't do it this way. Karena kadang mungkin orang merasa dirinya lebih bijaksana atau penuh dengan hikmat dan mengatakan Tuhan tidak perlu menggunakan jalan yang seperti ini. But in fact, they are foolish in God's eyes. Tetapi sebenarnya mereka bodoh di mata Tuhan. And it says the weakness of God is stronger than man's strength. Karena di situ dikatakan bahwa kelemahan manusia adalah kekuatan di dalam Tuhan. That God made himself weak. Karena itu Tuhan meletakkan dirinya menjadi orang yang lemah. But by making himself weak, he's actually stronger than man's strength. Tetapi dengan menyatakan bahwa dirinya lemah, dia menunjukkan pada manusia bahwa dia lebih kuat. So the cross is actually God's wisdom. Jadi sebenarnya salib adalah kebijaksanaan Tuhan. God's way of saving mankind from sin and death. Jadi itu adalah hikmat Tuhan untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. And so as we start this series, the first message, let's be people who are wise. Jadi bersama kita memulai siri ini, marilah kita menjadi orang yang bijaksana. And if you have not opened your heart to Jesus yet, I want to invite you to put aside your human wisdom and to humble ourselves so that we can receive that wisdom from God. Jika kamu belum mengenal Kristus, kiranya engkau mau merendahkan diri kamu untuk datang kepada Tuhan dan menerima hikmat yang daripada Tuhan ini. The way of wisdom starts with a relationship with God. Karena jalan daripada hikmat dimulai daripada hubungan dengan Tuhan. And if you're already a believer in Christ, dan jika kamu sudah adalah orang yang percaya di dalam Tuhan, walk with the Lord. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. And seek wisdom. Carilah hikmat. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we thank you for your wisdom. Kami bersyukur untuk hikmat-Mu. And we receive that wisdom from you today. Kami menerima hikmat daripada Engkau hari ini. We put aside our human wisdom. Kami mau meletakkan dan mengesampingkan kebijaksanaan manusia. Give us wisdom in our relationships. Berikanlah kebijaksanaan atau hikmat kepada kami dalam perhubungan kami. Give us wisdom in our decisions in life. Dan berikan hikmat kepada kami di dalam keputusan, di dalam kehidupan kami. Bless all my brothers and sisters who are listening today. Berkatilah saudara-saudari kami yang mendengarkan hari ini. That we will understand and that we will walk the way of wisdom. Di mana kami akan memahami dan berjalan di dalam jalan hikmat. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. God bless all of you. Tuhan memberkati kalian semua. Thank you for listening today. Dan terima kasih karena mendengarkan pada hari ini. Selamat Hari Gawai 2021. Selamat Hari Gawai saudara dan saudari dalam Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus melindungi dan menyertai hidup kamu. Everybody stay safe, stay strong, and God bless all of you. We miss you all, and let's pray that we can go back to normal as well. Bye-bye. Datai, datai temuai, datai namuai kemanwa kami. Datai, datai temuai, datai namuai bo begawai.
Kami sekeluarga mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua. Kami sangat berharap dapat merayakan Gawai di gereja, tetapi untuk keselamatan dan usaha mengawal wabak COVID-19, kebaktian secara fizikal masih belum dapat diadakan. Tetapi puji Tuhan, kita masih dapat mengadakan penyambutan Gawai secara online. Dan kami sangat bersukacita karena kami mendengar setiap kita tetap berhubungan dan berdoa bagi satu sama lain. Hati kami merasa bersukacita dan diberkati dari video rekaman keluarga-keluarga yang bersalam, mengajar, dan menari-nari. Dalam firman Tuhan di buku Matius 18:20 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita, sebab di mana-mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mari pada masa ini kita tetap bersekutu di dalam nama Yesus dan berkumpul dalam hati dan jiwa. Di mana-mana pun kita berada secara online, dan saya percaya kehadiran Tuhan Yesus akan tetap bersama dengan kita. Amin. Sekali lagi kami katakan selamat itu Hari Gawai Daya. Gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menuai. Oha!